Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafikasya Al-Rashid dengan NIM 3.33.20.0.17. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang rangkaian QRP Pixi untuk radio komunikasi. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang saat ini sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk bisa melihat video saya kali ini. Oke, lanjut ke pembahasan videonya. Di video kali ini, saya akan membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari rangkaian QRP Pixi ini. Yang kedua, akan melakukan proses pemasangan komponen dengan cara menyolder. Yang ketiga, saya akan melakukan pemasangan antena. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pengujian rangkaian QRP Pixi ini dengan rekan kelompok saya. Mari kita lihat videonya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari rangkaian QRP Pixi untuk radio komunikasi kali ini. Sebelum saya menjelaskan prinsip kerja, saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa komponen-komponen yang akan digunakan dalam rangkaian QRP Pixi ini. Ya, seperti inilah list-list rangkaian yang akan dipakai di QRP Pixi. Yang pertama itu ada resistor. Resistor di rangkaian QRP Pixi menggunakan atau resistor berjumlah 7 dengan resistansi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada resistor variabel dengan kode 503. Selanjutnya ada induktor, ada jumlahnya ada 3, nilainya juga berbeda. Selanjutnya ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik di sini nanti menggunakan 11 kapasitor keramik dengan kode yang berbeda-beda ya. Ada yang 104, 103, 101, 471, dan 473. Di setiap kode juga memiliki nilai yang berbeda. Next, nanti juga ada kapasitor. Nanti kapasitor yang elektrolit ini jumlahnya ada 4 dengan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya nanti akan ada dioda dengan jumlahnya itu ada 3 dengan tipe 1N4001 dan 1N4148. Selanjutnya ada 2 buah transistor dengan transistor 1 9018 dan transistor 2 itu 8050. Selanjutnya ada IC. IC yang digunakan yaitu jenis LM386. Ada kristal. Kristal di sini menggunakan frekuensi 7 MHz yang nantinya akan sebagai jantung utama dari rangkaian QRP Pixi ini juga. Jadi IC dan kristal ini berperan sangat penting dalam rangkaian QRP Pixi ini. Selanjutnya ada komponen-komponen tambahan atau komponen lain seperti C1, C2, C3, dan C4. Ini adalah semacam konektor, yaitu C1 itu konektor DC, C2 nanti ada konektor PNC, C3 itu konektor K. K di sini nanti kita sambungkan dengan saklar yang akan merubah switch penerima atau sebagai switch pengirim. Selanjutnya ada konektor PON. Di konektor PON nanti akan saya pasangi headset dan nantinya akan saat pengujian bisa mendengarkan sinyal melalui headset yang dipasang di dalam konektor PON ini. Itu adalah beberapa komponen list yang akan digunakan di rangkaian QRP Pixi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dari rangkaian QRP Pixi untuk radio komunikasi. Jadi di sini sudah ada skematik dari rangkaian QRP Pixi. Seperti inilah skematiknya.
Nah, di dalam rangkaian ini nantinya juga bisa kita rubah menjadi penerima sinyal ataupun sebagai pemancar sinyal. Caranya itu sangat mudah. Kita tinggal menyiapkan push button atau saklar yang akan kita sambungkan ke konektor key ini. Setelah tersambung, tinggal nanti kita atur saja kita ingin menerima atau sebagai pemancar. Nanti kita atur di push button tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang rangkaian ini sebagai pemancar. Pada saat rangkaian ini sebagai pemancar, komponen yang sangat penting atau bisa dikatakan sebagai otak dari rangkaian ini di saat sebagai pemancar itu adalah di bagian kristal ini. Osilator kristal menghasilkan sinyal sebesar 7 MHz. Selanjutnya, komponen kedua adalah transistor kedua atau Q2. Di transistor kedua ini, di bagian emitter lebih tepatnya, itu nanti akan memberikan sinyal RF yang kemudian akan diperkuat pada kolektor. Setelah nanti diperkuat di kolektor ini, nanti kolektor akan langsung menyaring sinyal tersebut dan kemudian akan diumpankan ke dalam antena. Setelah diumpankan, sinyal akan tersebar dan nanti sinyal akan ditangkap oleh lawan kita. Jadi itu merupakan penjelasan singkat saat rangkaian QRP Pixie di dalam mode pemancar. Jadi perannya sangat penting di bagian kristal ini. Oke, selanjutnya saat rangkaian QRP Pixie ini sebagai penerima. Pada saat rangkaian sebagai penerima, sinyal itu akan masuk melewati filter ke kolektor transistor pertama ini. Dan kemudian di waktu yang sama, sinyal dari osilator kristal juga akan masuk ke dalam basis di transistor yang pertama. Nah, jadi kan ada dua sinyal masuk secara bersamaan. Perbedaan sinyal yang terjadi di dalam transistor pertama ini itu akan menghasilkan audio yang kemudian akan keluar dari emitter. Jadi pada saat kita di dalam mode penerima, audio yang kita dengarkan itu muncul dari transistor pertama ini. Pada saat sinyal dari basis dan kolektor, itu perbedaan sinyal tersebut akan menghasilkan audio. Selanjutnya, setelah ini tercipta audio, itu akan dikirimkan langsung ke dalam IC LM386. Kenapa begitu? Karena IC LM386 ini bertugas sebagai penguat sinyal audio tadi, sehingga akan terdengar lebih keras dan kemudian akan diumpankan ke dalam headset kita. Dan nantinya kita akan mendengar suara dari pemancar. Itu merupakan penjelasan secara singkat dari komponen pemancar dan penerima di rangkaian QRP Pixie ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mungkin lebih agak detail lagi, tapi tidak membuang waktu yang sangat lama. Jadi akan saya ringkas seringkas-ringkasnya. Oke, yang pertama, untuk meningkatkan kompleksivitas dari rangkaian Pixie ini, di sini kita memiliki potentiometer. Nah, potentiometer yang ada di sini itu tugasnya adalah menyediakan transmisi menerima offset frekuensi. Jadi, potentiometer ini itu memerlukan offset frekuensi transmisi yang kecil. Karena jika tidak, potentiometer ini akan mati pada frekuensi dengan penerima konversi langsung. Kita tidak akan mendengar sinyal stasiun lain karena akan menjadi nol ketukan. Oke, selanjutnya di transistor kedua ini. Di transistor kedua ini adalah sebagai penguat akhir RF pada transmisi.
seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi, transistor kedua nanti kan sebagai pemancar yang sebagai penguat akhir sinyal transmisi yang kemudian akan diumpankan ke antena. Dan komponen selanjutnya di bagian transistor yang pertama. Di transistor yang pertama, itu akan dihubungkan dengan osilator kristal ini 7 MHz atau sinyal masuk yang akan masuk ke dalam sini. Nah, perbedaan sinyal ini yang sudah saya jelaskan tadi itu akan menghasilkan audio yang akan keluar dari emitor. Selanjutnya, transistor ini tuh akan terus bekerja. Jadi pada saat rangkaian KRP Pixie pada mode penerima, transistor pertama itu akan terus bekerja untuk menerima sinyal. Setelah saya melakukan percobaan kemarin, saya kan juga melakukannya itu agak lama. Di transistor yang pertama ini, kalau kita mencobanya lama itu akan agak sedikit hangat. Terus selanjutnya, audio yang dihasilkan ini akan langsung dikirim ke IC. IC LM386 ini ya. Nah, sinyal audio pada keluaran detektor itu sangat rendah. Itulah sebabnya IC LM386 itu ada pada rangkaian ini. Sudah saya jelaskan secara singkat tadi, IC LM386 itu berfungsi atau bertugas untuk memperkuat sinyal audio atau memberikan beberapa amplifikasi. Ini adalah salah satu tahap pada saat KRP Pixie atau rangkaian ini bekerja pada mode penerima. Oke, selanjutnya setelah saya melakukan beberapa praktek, saya kemarin juga menemukan beberapa kendala. Kendala yang pertama itu audio yang dihasilkan itu sangat kecil. Ya, walaupun sudah dibantu oleh IC LM386, pada saat pertama pengujian, audio yang dihasilkan itu kecil. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita hanya membutuhkan obeng min, untuk memutar potensiometer yang ada di sini. Potensiometer ada di sini kita putar, sehingga keluaran audio itu akan menjadi lebih keras. Seperti itu problem yang sudah saya alami kemarin. Dan selanjutnya juga ada problem di saat kita sudah memberikan daya ke rangkaian ini, pada kita saat di dalam mode penerima, kita tidak mendengarkan suara dengungan seperti desis angin. Nah, itu juga kendala yang kemarin saya alami, itu karena di dalam konektor PON ini tuh di rangkaian saya itu belum tersolder dengan bagus dan benar. Dan juga setelah saya beberapa membaca referensi di internet atau di Google, di bagian kristal ini juga berpengaruh pada saat kita tidak mendengar suara desis angin atau dengungan di saat kita tidak ada lawan. Nah, coba periksalah di bagian kristal. Mungkin penyolderannya belum benar atau mungkin ada salah sedikit. Nah, bisa dicek di bagian kristal atau di bagian konektor PON ini. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan di dalam prinsip kerja ini. Langsung lanjut ke proses berikutnya. Selanjutnya masuk ke dalam proses pemasangan komponen ke dalam PCB. Di tahap ini, saya akan memasang atau menyolder seluruh komponen yang ada ke dalam PCB. Ini adalah bentuk PCB di mana belum saya solder. Mari kita lihat proses penyolderannya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempercepat video ini agar teman-teman semua juga tidak bosan saat melihat proses video penyolderannya.
Nah, bisa kita lihat seperti inilah bentuk rangkaian QRP Pixi jika semua komponen yang ada sudah saya solder ke dalam PCB. Bisa kita lihat seperti inilah bentuknya. Selanjutnya, di tahap ini kita akan melakukan pemasangan antena. Yang kita butuhkan kabel koaksial, F konektor, dan yang terakhir konektor BNC seperti itu tadi. Oke, baik, yang pertama kita masukkan F konektor ke dalam kabel koaksial. Sebentar, saya masukkan terlebih dahulu. Kita harus memasukkannya dengan sabar dan teliti, jangan terburu-buru. Nah, seperti inilah sudah terpasang. Selanjutnya kita masukkan konektor BNC, kita sambungkan dan kita kencangkan dengan cara memutarnya sampai kencang. Setelah kencang seperti ini, kita langsung pasangkan ke rangkaian QRP Pixi kita. Kita pasangkan seperti ini. Nah, itulah contoh pemasangan kabel antena pada rangkaian QRP Pixi kali ini. Di sini kami akan mencoba melakukan pengujian rangkaian QRP Pixi, yaitu sebagai alat komunikasi. Di sini ada rangkaian QRP Pixi-nya seperti ini. Ini nanti pertama sebagai receiver, dan yang sebelah sini nanti akan menjadi transmitter dulu. Pertama, saya akan melakukan pengujian dengan menekan saklar. Saya sebagai transmitter, lalu rekan saya Raffi sebagai receiver 1 dengan menggunakan headset, dan receiver 2 menggunakan radio. Saya akan mencobanya. Sinyal yang dikirim dari transmitter akan masuk di SS ini juga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kalau di rangkaian saya ini sebagai transmitter dan di rangkaian teman saya sebagai receiver. Mari kita tes. Gimana, apakah ada suara? Suara yang dihasilkan di headset sama seperti suara yang dihasilkan pada radio. Berikut adalah sedikit contoh penggunaan komunikasi ini. Di sini kami juga akan mencontohkan untuk diaplikasi ke dalam bentuk kode Morse. Oke, di sini kami akan memperagakan atau mempraktekkan kata halo. Yang pertama, saya sebagai transmitter, dia teman saya, dan radio ini sebagai receivernya. Selanjutnya saya juga akan memperagakan kata halo, saya sebagai transmitter dan teman saya sebagai receivernya. Itu adalah contoh sedikit tentang penggunaan komunikasi radio QRP Pixi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.